Arjuna dan Pasupata. Di tempat pengasingan di dalam hutan, Bima dan Draupadi sering bercakap-cakap dengan Yudhistira. Mereka berkata bahwa amarah yang didasari kebenaran adalah benar, sedangkan bersikap sabar menerima penghinaan dan pasrah menerima penderitaan bukanlah sifat kesatria sejati. Mereka berdebat sengit sambil mengutip pendapat para arif bijaksana untuk membenarkan pendapat masing-masing. Tetapi dengan mantap Yudhistira berkata bahwa seorang kesatria haruslah teguh memegang janjinya, bahwa tahan uji adalah kebajikan paling mulia dari segala sifat manusia. Bima sudah tidak sabar ingin segera menyerang Duryodhana dan merebut kembali kerajaan mereka. Baginya, tidak ada gunanya menjadi kesatria perkasa jika harus hidup mengembara di hutan tanpa berperang, hanya bertapa bersama para risi dan pendeta. Bima berkata kepada Yudhistira, engkau seperti mereka yang berulang-ulang melantunkan kidung suci Weda dengan suara merdu dan puas mendengar suaramu sendiri, walaupun engkau tak mengerti artinya. Otakmu jadi kacau. Engkau dilahirkan sebagai kesatria, tetapi tidak berpikir dan bertindak seperti kesatria. Tingkah lakumu seperti Brahmana. Seharusnya kau tahu, dalam kitab-kitab suci tertulis bahwa teguh dalam kemauan dan ulet berusaha adalah ciri-ciri kaum kesatria. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak Dhritarashtra berbuat curang seenaknya. Sia-sialah kelahiran seseorang sebagai kesatria jika ia tak dapat menundukkan musuh yang licik. Inilah pendapatku. Bagiku, masuk neraka karena memusnahkan musuh yang jahat dan licik sama artinya dengan masuk surga. Hatimu yang lemah membuat kami panas hati. Aku dan Arjuna tidak terima. Hati kami bergejolak, siang dan malam kami tak bisa tidur. Ia berhenti sebentar menghela nafas, lalu melanjutkan. Mereka orang-orang laknat yang merampas kerajaan kita dengan licik. Kini mereka hidup bergelimang kekayaan dan pesta pora. Tapi engkau, lihatlah dirimu. Engkau tergolek puas seperti ular kobra kekenyangan. Tak bisa bergerak, katamu. Kita harus setia pada janji kita. Bagaimana mungkin Arjuna yang masyhur bisa hidup dengan menyamar? Mungkinkah gunung Himalaya disembunyikan dalam segenggam rumput? Bagaimana bisa Arjuna, Nakula dan Sahadewa yang berhati singa hidup dengan sembunyi-sembunyi? Apa mungkin Draupadi yang termasyhur lewat tanpa dikenali orang? Apapun usaha kita untuk menyamar, Kaurawa pasti bisa menemukan kita melalui mata-mata mereka. Jadi tidak mungkin kita bisa memenuhi janji ini. Semua ini hanya alasan untuk mengusir kita selama 13 tahun. Kitab suci sastra membenarkan kata-kataku, yaitu janji berdasarkan kecurangan bukanlah janji. Engkau harus putuskan untuk menggempur musuh-musuh kita sekarang juga. Bagi kesatria, tak ada kewajiban yang lebih mulia daripada itu. Tak jemu-jemunya Bima mendesak-desakkan pendapatnya. Draupadi juga sering mengingatkan Yudhistira betapa ia telah dijamah oleh tangan-tangan kotor Duryodhana, Karna, dan Dussasana. Ia juga sering mencoba memanas-manasi Yudhistira dengan mengutip nukilan-nukilan kitab suci. Yudhistira menjawab dengan sabar bahwa ia harus memperhitungkan semua kekuatan lawan dengan cermat. Ia menambahkan, musuh-musuh kita mempunyai sekutu terpercaya seperti Buriraswa, Bima, Drona, Karna, dan Aswatama. Mereka semua ahli perang dan olah senjata. Banyak raja kuat, besar atau kecil, kini ada di pihak mereka. Memang Bhisma dan Drona tidak senang pada watak Duryodhana, tetapi mereka tidak akan meninggalkan dia. Mereka bersedia mengorbankan jiwa raga demi kemenangan Kaurawa. Perang tak dapat diramalkan. Kemenangan tak dapat ditentukan. Tak ada gunanya tergesa-gesa. Demikianlah Yudhistira terus-menerus berusaha menenangkan saudara-saudaranya yang lebih muda. Atas nasihat Bhagawan Vyasa, Arjuna pergi ke Gunung Himalaya untuk bertapa,
memohon agar dikaruniai senjata-senjata baru oleh para dewata. Ia minta diri kepada saudara-saudaranya dan Pancali. Pancali berkata, "Wahai Dananjaya, semoga engkau berhasil menjalankan tugasmu. Semoga Dewata memberimu semua yang diidam-idamkan ibumu, Dewi Kunti, sejak dulu. Hidup, kebahagiaan, kehormatan, dan kemakmuran kami semua tergantung padamu. Kembalilah engkau setelah memperoleh senjata-senjata baru." Setelah mendapat restu dari saudara-saudaranya, Arjuna memulai perjalanannya. Ia menuruni jurang yang dalam, menembus hutan belantara, mendaki tebing-tebing terjal hingga sampai di puncak Indragila. Di sana, ia bersua dengan seorang Brahmana tua. Brahmana itu tersenyum dan berkata kepadanya, "Wahai anakku, engkau mengenakan pakaian prajurit dan membawa senjata. Siapakah engkau?" "Di sini, senjata tidak pernah digunakan. Sebagai satria, apa yang kau cari di tempat ini?" "Tempat pertapaan orang-orang suci dan para pendeta yang telah menaklukkan amarah dan nafsu." Sesungguhnya, Brahmana tua itu adalah Batara Indra, raja semua dewata dan ayah Arjuna sendiri yang sedang menyamar. Lega menemukan putranya dalam keadaan baik, yang melepaskan samarannya dan menjelma kembali menjadi Batara Indra. Arjuna menjawab, "Aku datang dengan maksud mencari senjata. Berilah aku senjata." Batara Indra berkata, "Oh Dananjaya, apa gunanya senjata? Mintalah kesenangan, atau carilah tempat yang lebih tinggi di dunia ini untuk bersenang-senang." Arjuna menjawab, "Wahai Raja segala dewata, aku tidak menginginkan kesenangan atau dunia yang lebih tinggi. Aku datang ke sini meninggalkan Pancali dan saudara-saudaraku di hutan. Aku hanya menginginkan senjata." Kemudian Batara Indra menyarankan, "Pergilah bertapa, memohon karunia Batara Siwa, sang dewa bermata tiga. Semoga engkau dikaruniai senjata mahasakti." Setelah berkata demikian, Batara Indra menghilang dan Arjuna meneruskan perjalanannya ke Gunung Himalaya. Ia bertapa di punggung gunung itu, memohon anugerah senjata sakti dari Batara Siwa. Ketika Arjuna sedang bertapa, datanglah Batara Siwa dan Dewi Uma, saktinya, ke dalam hutan itu dengan menyamar sebagai pemburu. Mereka berburu dengan ribut. Seekor babi hutan lari kalang kabut menuju tempat Arjuna bertapa. Melihat babi liar itu lari mendekat, Arjuna mengangkat busurnya, membidikkan anak panahnya. Bersamaan dengan lepasnya anak panah dari busur Arjuna, meluncur pula lah panah Pinaka milik Batara Siwa. Dua-duanya tepat mengenai sasaran. Arjuna berteriak lantang, "Siapakah engkau? Mengapa engkau pergi berburu bersama istrimu? Kenapa engkau lancang memanah babi hutan yang kupanah?" Pemburu itu menjawab dengan tenang, "Hutan ini kepunyaan kami yang hidup di sini, dan sejak dulu ini memang hutan perburuan. Engkau kelihatan tak sesikap pemburu pada umumnya. Keseluruhan dirimu menunjukkan bahwa engkau biasa hidup nyaman di kota. Sesungguhnya, akulah yang lebih pantas bertanya, apa yang kau cari di sini? Lagi pula, akulah yang membunuh babi hutan itu." Mendengar itu, Arjuna tersinggung. Ia menantang pemburu itu untuk bertarung. Si pemburu menerima tantangannya. Dengan tangkas, Arjuna melompat, mengangkat busur, lalu melepaskan anak-anak panah dengan cepat. Susul menyusul seperti ular menjulur mematuk pemburu itu. Tetapi, alangkah kagetnya Arjuna, pemburu itu bisa mengelak dengan mudah. Ibarat air hujan jatuh di pasir, semua anak panahnya lenyap tak berbekas. Ketika anak panahnya habis, Arjuna menggunakan busurnya untuk menyerang, tetapi pemburu itu menepisnya sambil tertawa. Kini Arjuna tak punya panah dan busur lagi. Ia heran melihat pemburu sederhana yang sakti luar biasa itu. Arjuna menghunus pedangnya, lalu menikam pemburu itu beberapa kali. Bukannya pemburu itu terluka, malahan pedang Arjuna yang patah berkeping-keping. Arjuna tak punya senjata lagi, tetapi ia terus melawan. Tiba-tiba pemburu itu menyambarnya, memegangnya erat-erat dan mengikatnya dengan rantai besi hingga Arjuna lemas tak bisa berkutik lagi.
Dalam keadaan tak berdaya, Arjuna mengheningkan cipta dan memohon kepada Batara Siwa. Seketika itu, muncul seleret cahaya berkilat dalam jiwanya dan tampak olehnya sosok Batara Siwa. Arjuna tersadar pemburu itu adalah Batara Siwa yang menyamar. Maka ia segera bersimpuh dan menyembahnya, memohon ampun atas kesalahannya yang tak disengaja. Batara Siwa mengampuninya dan mengembalikan Gandiwa dan pedang Arjuna. Dalam perkelahian dengan Batara Siwa, badan Arjuna berulang-ulang bersentuhan dengan Batara Mahasakti bermata tiga itu. Karena itu, tanpa setahunya, ia menjadi lebih kuat dan cekatan 100 kali lipat. Sebelum kembali ke kayangan, Batara Siwa menghadiahkan Pasupata, senjata yang sangat ampuh, sambil berkata, "Pergilah ke kayangan dan temui ayahmu, Batara Indra, untuk menyampaikan hormat dan baktimu kepadanya." Setelah berkata demikian, Batara Siwa pun lenyap dari pandangan. Sesaat kemudian Matali, pengemudi kereta Batara Siwa, menjemput Arjuna untuk dibawa ke kerajaan Paradiwata.